berjumpa di konteks Tua Bible Reading kita hari ini sampai kitab Hakim-Hakim. Kita akan baca Hakim-Hakim pasal 1. Hakim-Hakim pasal 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, tangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, ada 70 raja dengan berpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa makanan di bahu jabu, sesuai dengan yang kulakukan itu. Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Setelah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Ahsa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel, anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Ahsa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya kepadanya, berikanlah kepadaku suatu hadiah, telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon saudaranya itu, lalu mereka memukul kalah orang Kanaan penduduk Sefat. Mereka menumpas kota itu, sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Pada Kaleb telah diberikan Hebron seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaunya anak-anak yang 3 itu. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini. Maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat. Lalu ditunjukkannya lah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk tanah,
dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya. Sebab orang Kanaan itu bersikeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Geser. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Itron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang Rodi. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon serta Ahlab, Aksib, Helba, Afek, dan Rehob, sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Bet Semes dan Bet Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har-Heres, di Ayalon, dan di Saalbim, walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang Rodi. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela terus ke atas. Kita melihat bahwa setelah Yosua mati, pasal 1 ayat 1 dijelaskan setelah Yosua mati, bagaimana narasi dan sejarah Israel ini dicatat di kitab Hakim-Hakim. Jadi Hakim-Hakim termasuk buku histori tentang perjalanan suku-suku Israel yang sudah ada setelah Yosua dan bagaimana kepemimpinannya dan apa yang ada di kitab-kitab sejarah. Bisa kita lihat bahwa kitab-kitab sejarah sering belajar tentang tokoh-tokoh, bagaimana dia hidup dengan Tuhan. Dan yang kedua, umat Israel, umat Allah ini bagaimana dipimpin Tuhan di dalam sejarah diceritakan di kitab Hakim-Hakim ini, dan bagaimana pola-pola yang ada di kisah orang-orang tokoh-tokoh maupun umat Israel, dan bagaimana kita bisa melihat tujuan-tujuan Allah untuk berperan, berkarya kepada umatnya Israel. Di kitab Hakim-Hakim kita bisa melihat nanti dari mulai pasal 1 sampai pasal yang ke-21 ini menceritakan tokoh-tokoh hakim yang banyak diceritakan di 4 pasal, itu Samson, dan di 3 pasal hakim yang bernama Gideon, dan 2 pasal diceritakan ini Barak, Deborah, dan lainnya. Kalau kita lihat ya tidak ada satu pasal mungkin dengan pendek-pendek ini tokoh-tokoh yang lain seperti Yefta dan Samgar. Ya, kita bisa melihat tokoh-tokoh yang lain dan diceritakan kitab Hakim-Hakim. Dan Hakim-Hakim pasal 1 kita bisa tahu di sini bagaimana orang Israel sekarang setelah Yosua mati. Apa yang terlihat di sini di ayat 2, mereka bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Berfirmanlah Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu kepada tangannya. Ya, kita melihat ini bahwa prinsip yang terlihat di sini bahwa Tuhan yang memimpin, teokrasi di dalam perjalanan umat Israel untuk maju melawan Kanaan. Maka kita bisa tahu di sini bahwa
Tuhan yang perintahkan, yaitu suku Yehuda yang maju, suku Yehuda yang akan mengalahkan Kanaan, dan Tuhan menyertai. Yehuda mengajak suku Simeon, mengajak Simeon untuk maju bersama-sama, dan majulah suku Yehuda. Ayat 4, Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang itu di dekat Besek. 10.000 orang itu banyaknya. Yang kita tahu apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan yang menyertai, disinilah Tuhan memberikan kemenangan dan mereka diserahkan pada Tuhan. Di ayat selanjutnya kita bisa melihat apa yang ada di Besek ini, apa yang orang Yehuda kalahkan. Ini bisa terlihat kondisi dan kekuatan orang Besek, yaitu di Besek mereka menjumpai Adoni Besek. Ini terjemahannya itu Tuan atas Besek, Ini rajanya Tuan atas Besek, dan dikatakan bagaimana Besek ini melarikan diri dan mereka mengejarnya, lalu menangkapnya, memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Dia dipotong ibu jari dan dari tangan dan kakinya. Ternyata kata Besek, ini pengakuannya, dia katakan ada 70 raja dengan terpotong ibu jari, tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku sesuai dengan yang kulakukan. Jadi kalau melihat ini, Besek ini, Adoni Besek ini luar biasa kekuatannya, dan 70 raja dikalahkan dan dia tunduk di bawah perintah Besek, dan ibu jarinya dipotong. Besek ini sudah memotong ibu jari, tangan, kaki ini 70 raja. Dan waktu dia dipotong, satu pengakuan bahwa dia katakan, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian dia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Dan dia waktu dipotong tangan, ibu jari, tangan dan kakinya, dia langsung sadar bagaimana dia memperlakukan 70 raja. Sekarang dia dipotong dan ibu jarinya, tangan kakinya, dia sadar bahwa Allah ini membalas. Jadi dari sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan akan dibalaskan Allah, dan Allah itu Allah yang adil, Allah yang sungguh-sungguh menghukum orang yang melakukan kejahatan, dan ini terus dikembangkan dari hukum-hukum di Israel. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan ini yang menjadi prinsip dalam etika moral orang-orang Israel. Dan apa yang terjadi ini dicatat supaya menunjukkan bahwa Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh keadilan, dan apa yang dilakukan Adoni Besek ternyata membuat dia sadar bahwa yang jahat akan dibalas, akan dihukum Allah. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya untuk tidak berbuat jahat pada orang lain, tapi ialah kita berbuat yang penuh kasih. Dan selanjutnya Yehuda mengalahkan ini Yerusalem dan Hebron yang dipimpin oleh Kaleb dan Otniel, anak Kenas, adik Kaleb ini merebut kota Debir. Ini kota yang direbut ini membuat dia mendapat Aksa anaknya, dan ini sudah dicatat di Yosua 15 ayat 13 sampai 19. Dan Ipar Musa, Hubab
orang Keni ini juga bersama-sama dengan Yehuda, semua dicatat di sini. Dan ayat 19 dikatakan, dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Dan ini dicatat bagaimana Yehuda disertai Tuhan dan diberi kemenangan. Ayat 21 dan selanjutnya kita melihat ada suku-suku yang tidak menghalau secara tuntas orang-orang Kanaan, orang-orang Amori, yaitu orang Yebus penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel, dan kita bisa melihat suku Manase. Ya, Manase tidak menghalau penduduk Ben-Sean, dan suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser. Suku Sebulon tidak menghalau penduduk Kitron, penduduk Nahalol. Ya, kita lihat ini. Suku Aser tidak menghalau penduduk Akko, penduduk Sidon, dan suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes, penduduk Bet Adnan. Orang Amoli mendesak Bani Dan sebelah pegunungan, tidak membiarkan mereka turun ke lembah, dan orang Amori mulai dari pendakian Akrabim dan dari Sela terus ke atas. Ada yang tersisa. Di Yosua pasal 3 ayat 10, Allah akan menghalau orang-orang Amori, orang-orang Kanaan, dan semua terhalau. Tapi mereka membiarkan ini, tidak menuntaskan. Dan kita bisa melihat nanti secara berikutnya, ini orang-orang justru akan menjadi masalah. Dan ini memperlihatkan bahwa apa yang diperintahkan Tuhan tidak tuntas dijalankan oleh suku-suku yang ada di Israel. Dan kita bisa melihat amanat teksnya hari ini. Hakim-Hakim pasal 1 menunjukkan bahwa Allah inilah yang memimpin orang Israel. Suku Israel yang menaati perintah Tuhan akan terus mengalahkan Kanaan menjadi tanah perjanjian yang diberikan Tuhan. Tetapi ada suku-suku lain yang tidak menuntaskan perintah Tuhan. Jadi ketaatan perlu dilakukan secara lengkap, secara tuntas, sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Hari ini biarlah kita mengaplikasikan prinsip-prinsip kebenaran dan dari Hakim-Hakim pasal 1. Yang pertama, apakah saudara selalu bertanya Tuhan untuk bertindak? Biarlah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan hari ini. Yang kedua, apakah saya menuntaskan perintah Tuhan dalam hidup ini? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan mulia, sembah Raja mulia. Kita bersyukur, kita diingatkan bahwa Yesus sudah datang lahir dalam hati kita dan terus berkarya di dalam kita. Puji
Mari kita terus berkomitmen untuk terus hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. Biarlah kita terus mau hidup di dalam setiap janji dan juga perintahnya. Kita terus mau menjadi orang-orang yang setia, yang taat, yang terus menyenangkan hati Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengucap syukur semuanya. Bapa di surga, aku bersyukur kepada Tuhan. Aku boleh diingatkan akan kasih yang terbesar yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya dan keluarga, kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan, Natal ini bukan sekedar sebagai perayaan, sebagai rutinitas, sebagai Tuhan pesta, tetapi sebagai Tuhan ungkapan syukur karena kasih Tuhan untuk kami terus, untuk saya mau terus berkomitmen hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan, untuk menghidupi panggilan Tuhan, untuk setia kepada janji Tuhan dan taat lebih lagi kepada Tuhan. Aku boleh diingatkan kami adalah anak-anak Tuhan yang mau setia, yang mau tetap hidup berkemenangan, hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.